Sama dengan Islam. Quran sudah ada sekian abad yang lalu. Tapi kalau umat Islam tidak mempromosikan, orang Kristen mengatakan Islam itu intoleran. Islam itu menempatkan wanita nomor 2. Laki-laki atau Islam itu tidak adil antara pria dan wanita dan sebagainya. Emansipasi, sehingga nek dijak demo emansipasi nurut ya begini ya. Baik, nomor 5. Oh, sebentar. Mukjizat. Nabi Isa dapat mukjizat? Iya. Apa mukjizatnya? Menghidupkan orang mati. Banyak. Bisa bicara. Kan itu ya. Saya akan pernah cerita. Kalau orang Kristen pamer, Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Yesus bisa menyembuhkan orang yang ini. Bahkan Yesus bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Iya tak? Gimana jawaban ibu bapak? Mukjizat. Orang Kristen bilang, itu buktinya Yesus adalah Tuhan. Nah, lah kita jawabnya enteng saja. Nggak heran. Lo kan nggak heran. Quran juga sudah menerangkan. Nabi Isa dalam Al-Quran diterangkan. Nabi Isa tuh bisa ini. Tapi ini bukan Tuhan. Ini sekedar mukjizat. Nah, seperti tadi kita ngomong tadi itu. Orang Nasrani mengartikan nggak beres. Nah, kita dengan pelajari Al-Quran dan sekaligus perbandingan ini bisa meluruskan pendapat yang tidak benar tadi. Baik, lanjut nomor 5. Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang terbaik. Nah, ya. Yesus tidak dikatakan suri teladan yang terbaik. Ya, dalam Al-Quran hanya 1 ayat. Ya. Di samping yang lain itu tentang Nabi Ibrahim. Tapi ini jelas. 33:21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Ibrahim juga uswatun hasanah. Tapi dalam hal apa? Loh, kan gitu ya. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim juga perlu kita teladani dalam soal ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Begitu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, cukup berkata sami'na wa ata'na. Ya. Rasulullah juga begitu. Sami'na wa ata'na. Tapi dalam ayat ini tidak sekedar sami'na wa ata'na saja, dalam urusan ibadah mahdoh. Ya. Dengan puasa niru Nabi Ibrahim, niru siapa? Niru Rasulullah. Nabi Muhammad. Nyata? Jangan melakukan ibadah haji niru Nabi Ibrahim. Oh, tidak ada keterangan hajinya Nabi Ibrahim bagaimana kok. Nyata? Salatnya Nabi Ibrahim bagaimana? Tidak ada keterangan. Puasanya Nabi Ibrahim bagaimana? Ada keterangan. Maka kalau ayat ini Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah, teladan yang paling baik adalah dalam soal ibadah mahdoh. Nah, jadi kalau kita melakukan ibadah, jangan mencontoh lain kecuali mencontoh Muhammad. Dari mana kita tahu kita tidak menangin Muhammad? Ya, dari hadis. Dari hadis. Ya, memang kita tidak menangin Muhammad. Ya, sehingga kalau kemudian suatu ketika umat Islam beda pendapat, tidak usah geger. Takbir, ada yang sampai telinga, Allah. Ada yang lurus pundak, Allah. Tidak usah geger. Kita itu kadang-kadang terpancing di situ, ya. Itu takbir, angkat 2 tangan. Nah, ada yang sejajar dengan pundak, ya. Ada yang sampai kepada daun telinga. Wes, gak usah geger. Karena kan begitu ya. Yang penting Rasulullah memberikan keterangan seperti itu. Terserah Anda, mau sejajar dengan pundak, monggo. Mau sampai kepada daun telinga, silakan. Yang gini Pak, iku jenenge gak temenan, iku kurang semangat itu. Ya. Tapi jangan dimarahi. Tinggal bagaimana membuat mereka menjadi semangat. Sing asale sendakepe yang ini ibadah mahdoh. Setelahnya kita angkat 2 tangan, sendakep. Sendakep pun diberitahu, diberi contoh. Bukan begini. Bukan kiri yang di atas, tapi kanan yang. Loh, niru siapa kita? Muhammad. Dari mana? Hadis diterangkan bab sholat.
Makanya kalau ada orang Islam tidak mau hadis itu nggak beres. Ingkar sunnah. Ya, bagaimana dia melakukan sholat kalau tanpa hadis dan itu. Jadi kembali kepada yang nomor 5, keterangannya begitu ya Bapak. Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik ya. Dalilnya 3321. Jadi memang kita ini diperlukan, istilah saya kan gitu, jadilah marketing Islam yang handal. Siap. Nah itu. Informasikan, sampaikan Islam ini. Nah, marketing ini. Ya. Ya saya beri contoh itu loh. Katakanlah perusahaan memproduk HP. Kalau tidak dipromosikan, ya siapa tahu ada HP jenis ini bisa untuk ini. Sama dengan Islam, Quran sudah ada sekian abad yang lalu. Tapi kalau umat Islam tidak mempromosikan, orang Kristen mengatakan Islam itu intoleran. Islam itu menempatkan wanita nomor 2. Laki-laki atau Islam itu tidak adil antara pria dan wanita dan sebagainya. Emansipasi, sehingga nek dijak demo emansipasi nurut gitu kan ya. Menggo. Apakah Islam itu memang membedakan pria dan wanita, Ibu, Bapak? Ayo. Ya ada membedakan Pak, ada sedikit perbedaan karena memang ada apa kulturnya masing-masing gitu Pak. Di sini memang kita jawabnya memang apakah Islam itu membedakan pria dan wanita? Ya. Dalam hal apa? Nah, dalam hal ibadah tidak ada beda. Tapi ada dibedakan. Misalkan ngomong waris beda. Wis penjenengan aja nuntut. Umpamanya kan gitu dah. Beda. Pemimpin, imam sholat, walaupun dengan lulusan Al-Azhar, jangan terus aku Pak ngimami. Diatur, tapi dalam urusan Allah Maha tahu. Mengapa? Laki-laki yang begini, perempuan begini, Allah Maha tahu. Nah, kan begitulah. Tapi dalam urusan yang prinsip Allah Maha tahu, tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Contoh 33 35 insya Allah. Atau 35 33, engko pas kualik ya. Coba 33 35. Saya kadang-kadang kualik itu nek. Eling-eling kadang-kadang kualik. Ya, 33 35. Sungguh laki-laki dan perempuan ini Pak. Ya. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah telah menyediakan untuk mereka. Mereka siapa? Laki dan perempuan. Allah membedakan? Tidak. Sampai diulang berapa kali? Laki-laki dan perempuan yang, laki-laki dan perempuan yang. Hanya orang Islam yang tolol saja yang mengatakan Islam itu Ya, tidak emansipasi. sehingga diajak demo nurut. Gender. Ayo, kuasai Al-Qur'an, kuasai Al-Qur'an. Sehingga kalau ada orang yang menyudutkan Al-Qur'an, menjelek-jelekan Islam, kita punya jawaban. Satu ayat ini cukup. Laki-laki dan perempuan yang, laki-laki dan perempuan yang, laki-laki dan perempuan yang. Allah tidak menyebut sekali tok, tapi ditegaskan sampai sekian kali. Dan kata penutupnya jelas. Allah telah menjadikan mereka. Mereka siapa? Ya laki-laki dan perempuan yang. Tidak ada perbedaan itu. Tapi dalam urusan tertentu Allah membedakan. Mengapa laki-laki dijadikan pemimpin oleh Allah? Kok tidak perempuan? Kok ayatnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Allah menerangkan. Karena laki-laki itu tanggung jawab menafkahi dalam rumah tangga. Kan gitu tadi surat An-Nisa itu. Nah, itu. Nah ini loh. Jadi kalau ditanya adakah beda laki-laki dan perempuan menurut Islam? Ya, ada. Dalam hal apa? Ya, ada banyak hal. Laki-laki kalau mau puasa sunnah, tidak usah ngomong minta izin kepada istri. Tapi istri yang masih punya suami mau puasa sunnah, izin dulu. Mas, aku sesuk poso Senin Kamis ya.
Kalau saya mengatakan jangan Bu, ojo ngeyel. Aku iki ibadah kok gak oleh. Sampeyan niku kafir ya. Wow, geger. Ya. Nah, tentu ada sebabnya mengapa suami mengatakan jangan. Ada sebabnya. Aku iki sono perintah komandan meniku berangkat nang nggone Amerika. Mulane aja budal sik, aja poso sik niku. Baik. Jadi gini-gini nih kita perlu ya.